Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lolos TPA. Kita masih membahas tentang tes potensi akademik, khususnya di bagian kemampuan kuantitatif. Sebelum mulai penjelasan pada hari ini, mohon bantuan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe ya teman-teman, sebagai dukungan untuk channel YouTube ini agar terus bisa memberikan penjelasan terkait tes potensi akademik. Langsung saja, nomor 1, sejumlah uang terdiri dari koin pecahan 500-an, 200-an, dan 100-an dengan total nilai Rp100.000. Jika total uang pecahan 500-an setengah dari total uang pecahan 200-an, tetapi 3 kali total uang pecahan 100-an, maka banyaknya koin pecahan adalah. Jadi di sini kita melakukan permisalan dulu. Untuk uang 500-an kita misalkan menjadi X, kemudian 200-an kita misalkan Y, dan 100-an kita misalkan jadi Z. Jadi untuk persamaannya pertama 500X ditambah 200Y ditambah 100Y sama dengan 100.000. Ini bisa kita sederhanakan, pecahnya kita bagi 100 menjadi 5X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 1.000. Ini kita bagi dengan 100 semua ya teman-teman. Kemudian nilai pecahan koin 500 sama dengan setengah nilai pecahan koin 200. Maka persamaannya adalah 500X sama dengan setengah kalikan 200Y. Maka 500X sama dengan 100Y. 5X sama dengan Y. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nilai pecahan koin 500 sama dengan 3 kali pecahan koin 100. Maka persamaannya adalah 500X sama dengan 3 kalikan 100Z. Kemudian kita bagi 100 semua menjadi 5X sama dengan 3Z, atau Z sama dengan 5X per 3. Seperti itu. Kemudian kita substitusikan di persamaan ini tadi. Kita anggap ini persamaan pertama. 5X kita tulis lagi ya teman-teman, ini 5X ditambah 2Y, 2Y nya tadi 2 kali Y nya ini 5X, kemudian kita tambah Z nya ini ketemu, Z nya adalah 5X per 3 sama dengan 1.000. Kemudian untuk mempermudah, maka semua ruasnya kita kalikan 3 agar ini tidak ada pecahannya ya teman-teman, menjadi 15X ditambah 30X ditambah 5X sama dengan 3.000. Kemudian kita total X-nya 50X sama dengan 3.000. X sama dengan 60. Ketemu X-nya sama dengan 60. Kemudian ini bisa kita masukkan ke sini. Y sama dengan 5X. 5 kali 60, maka Y-nya adalah 300, X-nya 60, Y-nya 300. Kemudian untuk mencari Z, 5X per 3.
5 kali 60 per 3 sama dengan 100. Jadi banyak koinnya itu untuk X-nya 60, Z-nya sama dengan 300 dan Z-nya 100. Kemudian yang ditanyakan kan adalah maka banyaknya poin pecahan adalah, jadi total dari 100 ditambah 300, 400 tambah 60. Jadi jawabannya adalah C, 460. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya nomor 2. Siswa berprestasi SD Jaya hanya membayar SPP sebesar 20.000 dan siswa tanpa prestasi membayar 90.000 tiap bulan. Jika pembayaran SPP seluruh siswa sebesar 18.240.000 dan banyaknya siswa tanpa prestasi adalah sebesar 80% dari jumlah seluruh siswa, maka banyaknya siswa tanpa prestasi adalah, jadi di sini kita lakukan permisalan dulu. Jadi misalkan siswa berprestasi adalah X dan siswa tanpa prestasi adalah Y. Kemudian karena banyak siswa tanpa prestasi sebesar 80% dari jumlah seluruh siswa, maka siswa berprestasi otomatis adalah 20%, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 4X ya teman-teman. Y ini siswa tanpa prestasi 80% tadi, 80% sama dengan 4 kali X nya adalah 20%. Itu asal persamaan Y sama dengan 4X itu dari situ ya. Kemudian biaya SPP nya kita hitung dengan cara 20.000 ditambah 90.000 Y sama dengan 18.240.000. Kita hilangkan nolnya 4 semua atau kita bagi 10.000, maka hasilnya 2X ditambah 9Y sama dengan 1824. Nah, ini kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 2X plus 9 kali 4Y. 4Y kita ganti 4Y-nya kita ganti dengan 4X, maka 4X sama dengan 1824. 2X tambah 36X sama dengan 1824. 38X sama dengan 1824. X-nya adalah 48. Ini X tadi kita perlu ingat ya teman, X adalah siswa yang berprestasi, sedangkan yang ditanyakan adalah siswa tanpa prestasi. Siswa tanpa prestasi tadi adalah Y. Y sama dengan 4X, berarti 4 kali 48. Hasilnya adalah 192. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3. Dari 7 orang anggota akan dipilih pasangan untuk menghadiri rapat jamuan perusahaan induk. Banyaknya pasangan yang mungkin terjadi adalah, jadi kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Bisa kita tulis 7 faktorial dibagi 2 faktorial, kita kalikan 7 dikurang 2 faktorial. Faktorial ini misal 7 faktorial berarti dia 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tulis untuk memudahkannya 7 kita kali 6 kali 5 faktorial. Jadi
Ini 5 faktorial ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Kemudian 2 faktorial ini sebetulnya sama saja dengan 2 kali 1, jadi tetap 2 ya teman-teman, kali 7 kurang 2 faktorial itu 5 faktorial. Nah, dari sini bisa kita coret 5 faktorialnya karena pembilang dan penyebutnya sama, maka bisa kita coret. Kemudian 2 dengan 6 juga bisa kita coret, hasilnya 3, 7 kali 3 adalah 21. Jadi jawabannya adalah delta ya teman-teman. Selanjutnya nomor 4. Tabel berikut menggambarkan banyaknya siswa dan perolehan skornya. Skor 5 terdapat 8 siswa, skor 10 terdapat 22 siswa, dan 15 terdapat X siswa. Jika X adalah nilai terbesar yang mungkin dengan median dari data tersebut 10, maka rata-rata data tersebut berdasarkan nilai X yang diperoleh adalah, jadi agar X menjadi nilai terbesar yang mungkin, maka data skor 10 yang kedua-dua merupakan median atau data di paling tengah, sehingga banyak data di sisi kiri skor 10 yang ke-22 ada sebanyak 8 ditambah ini dikurangi 1, jadi 21. 8 dan 21 sehingga menjadi X-nya ini yang mungkin adalah 29 ya teman-teman. Maka kita bisa mencari rata-rata skornya adalah total skor bagi total siswa. 5 kalikan 8 ditambah 10 dikalikan 22 tambah 15 kali 29 dibagi 8 tambah 22 tambah 29 sama dengan 40 ditambah 220 ditambah 435 per 59, itu sama dengan 695 dibagi 59, hasilnya adalah 11,78 atau 77. Oh, mohon maaf, di sini berarti tidak ada jawaban yang pas karena jawabannya adalah 11,78 begitu. Mungkin kalau masih ada yang bingung kenapa di sininya 29, jadi kalau kita jabarkan sebetulnya di sini skor 5 ini kan ada 8, 5, 5, 5, 5, 5 sampai 8 kali. Kemudian skor 10 ada 22 kali ya teman-teman. Jadi dari ini sampai ke median yang nilai ke-10 paling akhir, otomatis itu angka 10 paling akhir itu adalah di angka ke-22. Jadi untuk menentukan nilai tengahnya di sini adalah 22 ditambah 8 dikurangi 1, jadi 29. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Selanjutnya nomor 5. Selisih uang Jojon dan Juju adalah 40.000. Jika Jojon memberikan 1/8 uangnya kepada Juju, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jumlah uang Jojon dan Juju semula adalah, jadi kita misalkan dulu Jojon misalnya X dan Juju sama dengan Y. Nah, X kita kurangi Y sama dengan 40.000. Kemudian uangnya Jojon diberikan 1/8-nya kepada Juju, maka uangnya menjadi sama. Jadi persamaannya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian 7/8X sama dengan Y plus 1/8X. Ininya bisa pindah ruas ke sini, jadi dikurangi, berarti 6/8X sama dengan Y, seperti itu. Kemudian kita masukkan ke sini, jadi Y nya kita ganti 6/8X.
X kurangi 6/8 X sama dengan 40.000. 2/8 X sama dengan 40.000. Kemudian ini kan bisa kita ganti 1/4 X sama dengan 40.000. X sama dengan 160.000. Nah, X nya 160.000, maka bisa kita masukkan ke sini. 160.000 dikurangi Y sama dengan 40.000. 120.000 sama dengan Y, ininya dipindah ke sini ya teman-teman ya, jadi kurang. Jadi yang ditanyakan jumlah uang jajan dan jujuk 160.000 ditambah 120.000. Jadi jawabannya adalah B, 280.000. Selanjutnya nomor 6. Jumlah 5 bilangan asli berurutan senantiasa habis dibagi X. Nilai X terbesar adalah, misalnya 5 bilangan asli berurutan tersebut kita misalkan bilangan terkecilnya adalah P. Maka bilangan selanjutnya adalah, karena ini bilangan asli berurutan, P plus 1, kemudian P plus 2, kemudian P plus 3, kemudian terakhir P plus 4. Ini 5 ya teman-teman. Jadi di sininya mulai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan terbesar adalah P plus 4. Kemudian seluruh bilangan ini kita jumlahkan. Totalnya ada P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya adalah 5P, kemudian angkanya 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 adalah 10. Jadi total adalah 5P plus 10. Kemudian kita keluarkan 5-nya, P plus 2. Jadi nilai X terbesar. Jadi kenapa 5 dan 10? Ini terkait dengan FPB-nya ya teman-teman, faktorisasi persekutuan terbesar. Jadi 5 dan 10 itu bilangan terbesar yang bisa menjadi pembaginya adalah 5. Jadi jawabannya adalah delta ya teman-teman ya. Selanjutnya nomor 7. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi jika memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Abu ke kantor? Jadi seperti kita ketahui dulu ya teman-teman, anggap waktu yang diperlukan untuk sampai tepat waktu itu T. Jaraknya kita simbolkan dengan S, kecepatan dengan V. Maka rumusnya kecepatan adalah S per T atau jarak dibagi dengan waktu. Kemudian 15 menit ini adalah 1/4 jam. Dan 10 menit adalah 1/6 jam. Maka S sama dengan V kalikan T. Kemudian kecepatan awalnya 24 km per jam. Kita kalikan T-nya, T ditambah 1/4 jam. Karena ini terlambat ya, maka waktunya perlu tambahan 1/4 jam. Kemudian kita kalikan 24 kali T sama dengan 24T tambah 24 kali 1/4 tambah 6. Jadi persamaan pertama adalah ini. Kemudian persamaan kedua tetap rumusnya sama, kecepatan kedua 36, kita kalikan T-nya adalah T kurangi 1/6. 10 menit tadi 1/6 ya teman-teman ya. Jadi 36T
dikurangi 6. Kemudian setelah ketemu persamaan 1 dan 2 nya ini, kita bisa substitusikan. Jadi 24T plus 6 ini sama dengan 36T dikurangi 6. Kita 24T nya kita pindah ruas ke sana, 36T dikurangi 24T, 6 nya pindah ke ruas ke sini, jadi 6 tambah 6 sama dengan di sini 12T sama dengan 12, jadi T nya sama dengan 1. Setelah kita ketemu T nya 1, maka bisa kita masukkan ke sini. Jadi 36 dikalikan 1 dikurangi 6 sama dengan 30 km. Jadi jawaban yang tepat adalah C, seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Berikut ini adalah informasi tentang produksi padi dalam jutaan metrik ton X dari tahun 98 ke 2003 seperti tabel berikut ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Yang ditanyakan adalah rata-rata kenaikan produksi padi dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Kita anggap ini semua data kita pakai ya teman-teman ya, karena di sini agak rancu. Jadi anggaplah dari 98 sampai 2003. Jadi semua data anggap kita gunakan seperti itu. Jadi kita hitung pertambahan atau pengurangannya dari tahun ke tahun dulu. Jadi dari tahun 98 ke 99 itu meningkat 1,4. Kemudian dari 99 ke 2000, tahun 2000 itu meningkat 5. Dari 2000 ke 2001 turun 3,4. Kemudian dari 2001 ke 2002 adalah naik 4,1. Kemudian dari 2002 ke 2003 naik 2,7. Nah, ini pertambahan ini kita total semua menjadi totalnya adalah 9,8. Terus kenaikan tahunnya adalah dari ini 1 2 3 4 5. Jadi kenaikannya sejumlah 5 tahun dari 9,8 per 5. Hasilnya adalah 1,96. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 9. Sebuah kelas mempunyai nilai rata-rata 5,2 dan median 6. Karena data yang diperoleh tidak memuaskan, seluruh data diubah dengan cara setiap data dikali 5 dan hasilnya dibagi 5. Nilai rata-rata dan median secara berturut-turut adalah, jadi kalau kita melihat sebuah data, misalnya rata-rata 5,2, kemudian kita kalikan 5 misalnya menjadi 26, kita bagi lagi dengan 5, maka akan menjadi nilainya tetap 5,2 rata-ratanya. Begitu juga dengan mediannya akan bernilai tetap. Jadi jawabannya adalah tetap, yaitu opsi B ya teman-teman. Rata-ratanya tetap 5,2, mediannya tetap 6. Jangan kebalik di opsi A ya teman-teman. Kita harus jeli untuk melihat opsinya seperti itu. Selanjutnya nomor terakhir. Suatu produsen komponen listrik membagi karyawannya dalam 3 shift dengan waktu istirahat 1 jam untuk masing-masing shift, sehingga setiap harinya atau dalam 24 jam dapat berproduksi terus-menerus. Jika jumlah produksi masing-masing shift 238 komponen listrik per jam, dalam 1 hari produsen tersebut dapat memproduksi komponen listrik sebanyak titik-titik konsumen. Jadi perlu kita ingat dulu ya teman-teman, 3 shift ini berarti setara dengan 8 jam per shift ya, karena 24 jam dibagi 3. Jadi setiap karyawan shift memiliki waktu kerja 8 jam per hari tiap shiftnya. Kemudian per shiftnya memproduksi 238, berarti 8 kali 238, hasilnya adalah 1904. Karena
dalam sehari 3 kali shift, maka 3 kali 1904 hasilnya adalah 5712. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.